Shalom, selamat Paskah bagi kita semua yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus dimanapun kita berada. Damai Paskah senantiasa menyertai kita. Pada Paskah yang kedua ini, kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Akan tetapi kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Benar ya Tuhan bahwa karena kasih setiamu yang Kau nyatakan, sehingga kami sampai kepada saat ini. Kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Urapi kami mengerti sabdamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan dalam ibadah Paskah kita yang kedua pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur 136 ayat pertama sampai dengan ayat ke-10. Inilah firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Selamat Paskah bagi kita semua, seluruh jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Bapak Ibu yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus, ada 3 kata yang sering sekali kita abaikan, kita lupakan. Namun kata ini sebenarnya begitu berarti dan begitu bermakna di dalam kehidupan kita. Apa itu? Yang pertama, kata minta tolong. Sering sekali kita melupakan kata ini. Kita menyuruh seseorang hanya dengan suruhan tanpa minta tolong. Padahal ketika kita mengatakan, tolong dulu ambilkan itu sangat baik. Kata yang kedua yang sering kita lupakan, yaitu kata maaf. Bagi diri orang, untuk mengucapkan kata maaf dari dalam dirinya sangat sulit disampaikan. Kenapa? Karena pada hakikatnya orang beranggapan, berpikir ketika maaf disampaikan, maka yang pasti dia yang salah. Padahal sebenarnya tidak. Kata maaf kita ucapkan bukan untuk menunjukkan kelemahan kita, tetapi justru menunjukkan kerendahan hati dan kekuatan kita. Kata yang ketiga yang sering kita lupakan, yaitu mengucapkan terima kasih atau bersyukur. Kita sering sekali lupa berterima kasih atau bersyukur atas segala sesuatu yang kita miliki. Ketika orang sudah membantu kita, kita beranggapan bahwa bantuan itu menjadi sebuah kewajiban. Sehingga kita sangat sungkan mengatakan terima kasih atas bantuannya atau bersyukur atas segala sesuatunya. Dari ketiga kata yang sering kita lupakan, maka kita sampai kepada firman Tuhan pada ibadah Paskah kita yang kedua. Bagaimana dalam ibadah Paskah yang kedua ini, kita diberikan sebuah tema yang begitu menarik, yang berkata bersyukur atas keselamatan dari Tuhan. Berterima kasih. Di mana Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi, di dalam kitab Mazmur, pemazmur mengajarkan kepada kita bagaimana orang bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Yang pertama sekali pemazmur katakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Rasa syukur yang disampaikan oleh pemazmur, karena pemazmur mengenal
bagaimana kasih setia Tuhan melawat kehidupannya. Bagaimana kasih setia Tuhan yang selama-lamanya memelihara kehidupan. Maka sudah seharusnya, sudah sewajarnya, setiap orang yang percaya harus bersyukur atas segala kebaikan Tuhan itu. Dalam kebenaran firman Tuhan ini, jelas dikatakan di ayat kedua, bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Yang mana pemazmur mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan. Bahwa hanya dialah Tuhan yang layak kita puji dan kita sembah. Bahwa dia adalah Allah di atas segala Allah. Tidak ada Allah yang lain yang ada di dunia ini lebih tinggi daripada Allah pencipta langit dan bumi. Maka kita harus bersyukur kepada Allah yang benar. Kita bersyukur kepada Allah yang maha kuasa. Kita bersyukur kepada Allah yang maha dahsyat. Allah di atas segala Allah menunjukkan bagaimana Allah yang tertinggi yang kita sembah dan kita permuliakan. Itulah Allah yang melawat seluruh kehidupan kita. Sehingga pemazmur katakan bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setia daripada Allah yang kita sembah dan muliakan adalah tidak hanya hari ini. Tetapi untuk selama-lamanya. Tidak untuk besok. Selama-lamanya. Selama kita ada, selama kita hidup, selama kita percaya kepadanya. Maka kasih setia Tuhan itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Dikatakan juga dalam ayat yang ketiga, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Baru kepada dia seorang diri yang melakukan, kepada dia menjadikan langit, kepada dia mengamparkan bumi dan di atas air, kepada dia menjadikan benda-benda penerang. Ini mau menunjukkan kita harus bersyukur hanya kepada satu Allah saja. Tidak ada Allah yang lain yang harus kita sembah dan muliakan di dalam kehidupan kita. Tetapi hanya Allah pencipta langit segala, pencipta langit, pencipta dari yang tiada menjadi ada. Kepada Allah yang kekal, kepada Allah yang hidup, maka kita harus pantas mengucapkan rasa syukur ke sana. Maka kita harus pantas mengucapkan terima kasih kepadanya. Karena apa? Karena lawatan dan penyertaan Tuhan benar-benar sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ketika kita juga bisa ada pada saat ini merayakan kembali Paskah yang kedua di masa-masa zaman pandemi yang belum juga hilang hingga pada saat ini. Kita diajak, kita didorong, kita diberikan kesadaran. Apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, kita harus bersyukur untuk segala sesuatu. Bersyukur bukan karena kita mempunyai kekayaan. Bersyukur bukan karena kita punya jabatan. Bersyukur bukan karena kita punya segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tetapi kita bersyukur karena kita punya Allah yang kekal. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang benar. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang maha kuasa. Maka selaku orang ciptaan Tuhan, maka kita harus bersyukur karena Allah melawat kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus. Di dalam tema kita dikatakan tadi bersyukur atas keselamatan dari Tuhan. Yang pertama sekali, lihat kebenaran firman Tuhan ini kita mau disadarkan dalam minggu Paskah yang kedua, dalam peribadahan Paskah yang kedua ini. Kita bersyukur atas keselamatan yang daripada Tuhan. Keselamatan yang dari Tuhan. Yang Tuhan nyatakan kepada kita melalui Yesus Kristus. Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Kalau orang Israel di dalam kitab Mazmur ini, pemazmur katakan bagaimana Tuhan melawat mereka, membawa mereka dari tanah Mesir. Makanya dikatakan telah di dalam ayat yang ke-10, kepada dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir. Maka mereka harus bersyukur. Pemazmur mengajak untuk bersyukur. Kita lebih daripada itu. Yang pertama sekali kita harus bersyukur atas keselamatan daripada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Ini pantas kita syukurkan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sekalipun memang Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada kita, menyelamatkan hidup kita karena kebesaran kasih-Nya. Maka di sana letaknya kita bersyukur. Kita bersyukur Bapak Ibu karena Tuhan sudah menyelamatkan kita dari segala keberdosaan. Bapak Ibu, apakah kita berani mengatakan bahwa diri kita ini adalah orang benar? Tentu tidak. Tetapi kita dengan yakin berkata bahwa diri kita adalah orang berdosa. Karena kita mengenal diri kita orang berdosa.
maka kita butuh pertolongan dan keselamatan. Karena tidak ada Allah yang ada di dunia ini yang mampu menyelamatkan kita. Hanya Yesus Kristus. Maka kita bersyukur. Karena Tuhan sudah memberikan keselamatan itu kepada kita. Tuhan yang menjadi firman. Firman yang menjadi manusia. Hadir di antara kita dan memberikan nyawanya kepada kita. Dan kita diselamatkan dari dosa. Maka kita bersyukur untuk semuanya itu. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi. Kenapa kita sering sekali lalai dalam bersyukur dalam kehidupan kita? Karena kita tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena kita berpikir segala sesuatu yang kita miliki ini adalah karena kekuatan dan kemampuan kita. Padahal sebenarnya tidak. Semua yang ada dalam diri kita ini adalah karena anugerah daripada Tuhan. Engkau bisa bernapas pada saat ini. Engkau bisa mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Engkau bisa merasakan keselamatan daripada Tuhan pada saat ini. Semuanya itu karena kasih setia Tuhan, anugerah dalam Yesus Kristus. Maka bersyukurlah untuk semuanya itu. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, bersyukur atas keselamatan dari Tuhan. Bagaimana orang yang bersyukur atas keselamatan daripada Tuhan? Yang pertama sekali, yang kedua ini yang kedua, yaitu mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pada momen Paskah yang kedua ini, kita mau diajak. Orang yang mau bersyukur, orang yang mau berterima kasih, berarti dia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, seperti yang kami katakan tadi dalam penghantar khotbah ini, kata yang sering sekali kita lupakan yaitu ucapan syukur dan terima kasih. Kenapa kita lalai untuk bersyukur kepada Tuhan? Karena kita selalu memandang bahwa apa yang kita miliki pada saat ini masih belum ada apa-apanya dibandingkan oleh orang lain. Coba Bapak Ibu, ketika kita bisa sehat, pergi kita ke rumah sakit, pasti kita akan bersyukur, terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak memberikan penyakit kepadaku. Lalu orang sakit, bagaimana dia bersyukur? Yang ada di rumah sakit, ketika dia di rumah sakit dia lihat orang yang meninggal, dia harus bersyukur, terima kasih Tuhan karena Engkau tidak mencabut nyawaku. Tetapi yang sering terjadi terbalik, ketika kita hanya punya rumah ibaratnya, rumah yang sederhana, pekerjaan yang pas-pasan, yang belum ada apa-apanya, kita langsung memandang orang yang lebih tinggi daripada kita. Kita selalu mengatakan, aku harus seperti dia. Kita lupa bersyukur bahwa terkadang posisi yang kita miliki pada saat ini, orang inginkan. Tapi memang Bapak Ibu jemaat Tuhan, sangat jarang di antara kita ingin menjadi seorang pendeta. Karena apa? Karena menjadi seorang pendeta itu sangat berat. Tapi lewat firman Tuhan ini, kami mau katakan firman ini mau mengatakan, orang yang mau bersyukur atas keselamatan dari Tuhan yang dia peroleh dalam kehidupannya, salah satu bentuk orang yang mau merendahkan diri. Artinya seperti apa? Engkau melihat istrimu, terima kasih Tuhan Engkau berikan istri yang baik kepadaku. Engkau melihat suamimu, Engkau katakan terima kasih Tuhan, Engkau memberikan suami yang baik kepadaku. Engkau lihat anak-anakmu yang begitu lucu, Engkau katakan terima kasih Tuhan, Engkau memberikan anak-anak yang lucu kepadaku. Jangan lihat istrimu lalu kau bandingkan dengan istri orang lain. Waduh, istri orang lain lebih cantik, lebih bagus pekerjaannya. Kau lihat juga suami orang lain, aduh, lebih bertanggung jawab. Tapi tidak demikian. Orang yang bersyukur atas keselamatan daripada Tuhan, dia mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, dia mau menerima segala sesuatunya karena dia percaya lewat rasa syukur yang dia miliki di dalam kehidupannya, maka pada saat itulah kesempurnaan kasih karunia Tuhan semakin nyata di dalam kehidupannya. Orang yang tidak mau bersyukur dalam kehidupannya, berarti dia tidak benar-benar merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupannya. Yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu jemaat Tuhan, bagaimana orang bersyukur atas keselamatan daripada Tuhan? Bersyukur atas keselamatan daripada Tuhan karena kita percaya lewat keselamatan yang Tuhan berikanlah, maka kita boleh memperoleh keselamatan. Artinya seperti apa Bapak Ibu jemaat Tuhan?
Sebanyak apapun usahamu untuk memberikan keselamatan, untuk memberi keselamatan, maka tidak akan bisa kau beli. Sebaik apapun dirimu, maka engkau tidak akan bisa memperoleh keselamatan kalau bukan karena pemberian Tuhan. Maka kita bersyukur karena Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada kita. Kita bersyukur karena pada saat ini, di dalam ibadah Paskah yang kedua ini, kita masih benar-benar merasakan pelawatan Tuhan, kasih setia Tuhan yang selama-lamanya, yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, zaman pandemi boleh saja datang seakan-akan menghancurkan kehidupan kita. Zaman pandemi bisa saja seakan-akan menghilangkan pekerjaan kita. Zaman pandemi bisa saja membuat kita ketakutan untuk melakukan segala sesuatu. Tetapi di dalam segala kesulitan ini, kita harus beriman. Kesulitan membuat kita untuk beriman. Maka kita bersyukur untuk semuanya itu. Karena apa? Karena kita masih mempunyai Allah yang begitu luar biasa, yang senantiasa melawat kehidupan kita. Amin. Selamat Paskah bagi kita semuanya. Paskah yang kedua kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, Allah yang maha baik. Engkau benar-benar Allah yang patut kami puji dan kami muliakan. Terima kasih ya Bapa. Engkau memberikan keselamatan kepada kami. Engkau senantiasa melawat kehidupan kami. Terima kasih buat segala lawatan-Mu ya Bapa. Engkau memberikan keselamatan karena kami tahu tanpa pemberian yang Engkau berikan kepada kami, maka lawatan itu, maka keselamatan itu tidak akan pernah kami peroleh. Kami beriman untuk semuanya itu Bapa yang baik. Jika selama ini Bapa yang baik, kami sering sekali melalaikan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami lewat firman-Mu pada saat ini, lewat kebenaran firman pada saat ini. Kami mau diajarkan, kami mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, kami mau bersyukur atas segala nikmat dan berkat Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Kami tahu ya Bapa, kami sering sekali bersungguh-sungguh di dalam kehidupan kami. Tapi pada saat ini, Engkau mengajarkan kami untuk selalu bersyukur ya Bapa. Karena lewat itulah kami semakin merasakan kebesaran kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Nyatalah kiranya kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami hari ini, esok, sampai selamanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.